Nah, ketika saya memberikan subscribe ya pada konten ini, otomatis mereka nanti akan mencari konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial, channel pembelajaran buat teman-teman YouTuber pemula ya. Nah, mungkin buat teman-teman YouTuber pemula yang sampai dengan saat ini masih berjuang ya untuk mendapatkan subscribers ataupun juga viewers ya di channel YouTube teman-teman, tetapi teman-teman itu masih bingung ya caranya itu seperti apa, strateginya itu seperti apa ya, atau bahkan mungkin teman-teman yang sudah membagikan banyak konten ya di channelnya, tetapi teman-teman masih mengalami kendala, masih mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan viewers ya ataupun juga subscribersnya gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas ya untuk channel teman-teman YouTuber pemula ya, siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ataupun juga bisa mendapatkan ilmu baru ya setelah teman-teman menonton video saya ini. Nah, namun sebelum itu ya di sini saya informasikan terlebih dahulu ya buat teman-teman yang ingin mendapatkan review dan juga mendapatkan promosi channel YouTube teman-teman itu secara berkala ya di channel tutorial ini. Kalian bisa berlangganan di channel tutorial ini. Caranya kalian bisa klik gabung seperti ini ya. Nah, nanti kalian bisa pilih ya, ini ada 3 pilihan ya paket berlangganan. Kalian akan bergabung pada level berapa. Ini ada silver, gold, platinum ya. Nah, kalian juga akan mendapatkan fasilitas ya untuk join menjadi member grup WhatsApp. Jadi nanti kita bisa sharing di sana, kalian bisa bertanya banyak hal ya di grup tersebut ya untuk membantu mengembangkan channel YouTube kalian ya, karena banyak yang sudah berhasil juga ya dari mereka mendapatkan bimbingan dari saya dan mereka sudah berhasil untuk mendapatkan gajian setiap bulannya ya. Nah, silakan teman-teman untuk bergabung di channel tutorial ini untuk menjadi bagian dari channel tutorial ini dan mendapatkan banyak informasi yang itu tentunya membangun untuk kemajuan channel YouTube teman-teman semua ya. Nah, di sini kita akan bahas ya channel miliknya Salmin Lasaina ya. Dan ini tujuannya teman-teman ya, kenapa saya selalu memberikan review untuk channel YouTuber pemula ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kalian ya dalam memahami hal apa saja sih yang perlu kalian lakukan ya dalam mengembangkan channel YouTube kalian. Karena sampai dengan saat ini ya, sejauh ini ya, termasuk juga para member channel tutorial ini ya, banyak dari mereka yang mungkin belum tahu gitu ya teman-teman ya, belum tahu strateginya itu seperti apa sih agar channel mereka itu bisa berkembang. Karena banyak sekali yang sudah melakukan kesalahan ya, banyak sekali yang sudah melakukan hal-hal yang tidak semestinya ya untuk dilakukan oleh sebuah channel YouTube agar channelnya itu bisa berkembang, agar algoritma channelnya itu bisa bisa terbentuk gitu ya. Nah, banyak dari teman-teman YouTuber pemula yang tidak mengetahui hal itu, dan harapan saya setelah teman-teman menonton video ini ya, teman-teman bisa mendapatkan informasi baru ya, mungkin bisa mendapatkan gambaran atau pembelajaran baru seperti itu ya. Nah, kita akan bahas channel miliknya Salmin Lasaina ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di channelnya ini ya, channel ini sudah mengumpulkan subscriber sebanyak 83 subscribers ya. Dari total video yang di-share di sini sebanyak 45 video. Kalau kita lihat angka dari subscribers ini ya tentu masih sangat jauh sekali ya, karena YouTube mensyaratkan minimal 1000 subscribers agar channelnya ini bisa direview, bisa dimonetisasi ke depannya. Kalaupun channel ini memenuhi syarat gitu ya, ataupun channel kita semua gitu ya. Nah, ini masih sangat jauh sekali ya untuk bisa mencukupi syarat monetisasi YouTube. Dan harapan saya mungkin teman-teman yang ada kebetulan memiliki kesamaan konten seperti yang ada di channelnya Salmin Lasaina ini bisa menambah informasi-informasi baru ya buat teman-teman. Nah, untuk kategori video yang di-share di sini ya, ini terdiri dari 2 kategori video ya. Ini ada video short dan juga ada video yang berdurasi panjangnya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk konten yang berdurasi panjangnya di sini 5 bulan terakhir ya di-share di sini. Artinya mungkin channel ini bingung gitu ya, mungkin saat ini sudah mulai bingung ya, mau bikin konten seperti apa sih ya ke depannya, mau ngapain lagi nih di YouTube gitu ya, atau kehabisan ide lah seperti itu ya. Nah, untuk konten shortnya kalau kita lihat di sini apakah sudah sangat aktif ya dibagikan. Nah, ini juga masih terbilang belum begitu aktif. Coba kita lihat dulu ya, kapan sih tanggal channel ini bergabung. Nah, channel ini dibuat pada tanggal 18 Februari tahun 2020. Artinya sudah sekitar 4 tahunan ya channel ini dibuat, dan sampai dengan saat ini channel ini hanya mengumpulkan subscriber sebanyak 83 subscriber saja. Oke, untuk konten yang dibagikan di sini kok kenapa nggak kebuka ya? Kita coba refresh. Karena memang di signal saya ini memang agak susah ya untuk saat ini. Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, untuk rata-rata viewers ya pada konten shortnya juga di sini memang masih sangat sedikit sekali ya. Nih, kalau kita lihat di sini ya, mungkin ini seputar hasanah Islam gitu ya, seputar konten-konten Islami lah seperti itu, ataupun juga motivasi-motivasi Islami seperti itu yang dibagikan di konten shortnya. Nah,
untuk jenis konten seperti ini ya, untuk tipe channel yang seperti channelnya Salmi Lasaina ini ya, gimana sih caranya agar channel ini kedepannya bisa berkembang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ya yang kebetulan memiliki kesamaan topik seperti ini, sekarang kita akan bahas dari konten yang berdurasi panjangnya terlebih dahulu ya. Karena kan YouTube memberikan 2 jalur ya agar channel kita ini bisa dimonetisasi, baik dari jalur video yang berdurasi panjang ataupun juga jalur video shortnya. Itu kita bisa memonetisasi channel kita dari jalur tersebut ya. Salah satunya bisa kita dapatkan ya, seperti itu. Nah, kalau untuk konten yang berdurasi panjang ya seperti yang ada di channelnya Salmin ini ya. Nah, di sini kan ada beberapa tipe konten ya. Ada konten sambil mancing gitu ya. Kemudian juga ada konten relaksasi seperti ini, ada relaksasi suara hujan, kemudian juga ada konten murotal ya seperti itu. Nah, kenapa saya selalu bilang ya, ini masih banyak sekali ya terdapat pada channel YouTuber pemula, karena memang ya ini realitanya gitu ya teman-teman ya. Ini realitanya karena masih banyak sekali dari teman-teman YouTuber pemula yaitu yang mungkin nggak tahu nggak tahu caranya ataupun juga belum tahu aturannya gitu ya, gimana caranya agar channel kita ini bisa berkembang, bisa dengan mudah dapat viewersnya ya. Nah, untuk tipe konten seperti ini, kalau teman-teman ya menggabungkan beberapa jenis konten, beberapa topik konten di dalam satu channel seperti ini akan susah teman-teman ya untuk berkembangnya. Kenapa? Ya karena YouTube akan merekomendasikan ke calon penonton itu siapa sih gitu ya kan, siapa sih target dari penonton ini. Ya, target dari calon penonton yang akan berfokus menonton video yang ada di channelnya Salmi Lasaina ini. Ya, nah nanti YouTube akan bingung nih mau nge-share, mau ngerekomendasikan video ini ke siapa gitu ya. Nah, makanya saya selalu mengatakan ya ke teman-teman YouTuber pemula ya, teman-teman yang channelnya itu masih berada di angka di bawah 1000 subscribers lah seperti itu ya. Nah, pastikan teman-teman itu untuk membuat konten fokus dulu nih ke satu topik. Kalau teman-teman ingin membuat konten relaksasi, ya usahakan untuk terus membagikan konten-konten relaksasi saja. Seperti itu ya. Nah, ataupun misalkan kalian ingin membuat konten murotal, ya pastikan kalian membuat konten murotal saja ya. Bahkan sampai seluruh dari konten yang ada di channel kalian itu ya kalian membahas konten-konten murotal saja. Atau misalkan kalian ingin membuat konten vlog, ya udah kalian ngevlog aja gitu ya. Jangan kalian gabungkan konten pertama itu konten vlog, kemudian konten yang keduanya itu konten kalian konten re-upload gitu ya, kemudian konten yang ketiganya itu juga konten yang nggak jelas, yang nggak ada satu relevansinya dengan konten yang lainnya gitu ya. Nah, tidak ada keterkaitan antar satu konten ke konten yang lainnya seperti itu ya. Nah, hal itu yang akan menyebabkan kenapa channel kalian itu akan susah untuk berkembangnya. Target penonton kalian itu siapa? Ya, nah anggaplah di sini saya akan menonton video inilah, anggaplah video ini direkomendasikan ke channel saya dan saya ini adalah orang yang biasa menonton, menikmati konten-konten relaksasi. Ya seperti itu. Nah, saya akan klik nih video ini, ya. Oke, anggaplah di sini saya akan menonton video ini, ya. Saya tertarik betul dengan konten ini. Nah, ketika saya menonton video ini, ya, pastikan akan ada rekomendasi nih di video ini, ya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Nah, di sini teman-teman ya, ini kan saya tertarik nih untuk memberikan subscribe, untuk menonton bahkan ya channel ini, konten ini ya. Nah, kemudian saya memutuskan untuk memberikan subscribe nih pada channelnya ini ya, setelah saya menonton konten ini. Nah, ketika saya memberikan subscribe ya pada konten ini, artinya saya itu berharap akan ada konten yang serupa dengan konten ini pada konten berikutnya gitu ya, seperti itu. Nah, saya berharap nih untuk mendapatkan konten seperti ini gitu ya berikutnya. Nah, tetapi ya si pemilik channel ini pada konten berikutnya tidak membagikan konten-konten seputar relaksasi hujan seperti ini ya. Nah, ada video lain gitu ya. Nah, nanti ya malah saya akan mengabaikan gitu ya, karena memang saya itu tidak tertarik gitu loh dengan konten berikutnya, konten yang tidak relevan dengan konten yang pertama saya berikan subscribe seperti ini gitu ya. Nah, nanti jangankan saya akan menonton video tersebut dalam durasi yang panjang gitu ya, saya akan menikmati video tersebut, untuk mengkliknya saja itu nanti saya tidak akan mengkliknya ya, atau bahkan saya nanti akan memutuskan bahwa aduh konten ini, channel ini kok kontennya udah mulai ngawur gitu ya, udah mulai tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, di situ nanti saya akan memberikan unsup, teman-teman ya, saya akan memberikan unsup pada channel ini. Nah, jadi itu salah satu bentuk ya, bentuk dasar ya, sebenarnya itu sederhana ya, cara yang sangat sederhana sekali
untuk bisa membuat orang itu betah untuk menonton video kita, untuk membuat orang itu betah untuk tetap mensubscribe channel kita. Nah, tetapi hal itu jarang sekali diketahui oleh para YouTuber pemula. Inilah yang akan menjadi penyebab kenapa channel teman-teman itu akan susah ya untuk berkembangnya, akan susah untuk dapat viewersnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, usahakan teman-teman itu untuk membuat kontennya itu yang ada relevansinya antara satu konten ke konten yang lainnya. Sehingga nantinya ketika orang menonton salah satu konten yang ada di channel kalian ya, orang itu nantinya akan tertarik nih dengan konten kita gitu ya. Nah, otomatis mereka nanti akan mencari konten yang lainnya yang ada di channel kita. Ya, kalau memang konten yang kita yang lainnya yang ada di channel tersebut gitu ya, yang ada di channel kita tersebut itu ada relevansinya dengan konten yang saat mereka memberikan subscribe pada video pertama mereka tonton gitu ya. Nah, mereka akan tetap bertahan tuh untuk memberikan subscribe pada channel kalian, atau bahkan mereka akan menyukai channel kalian gitu ya. Nah, kemudian juga kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya itu personal branding. Saya pernah bilang nih ya di konten-konten saya sebelumnya terkait personal branding ini. Nah, kenapa kita dibutuhkan nih, kita perlu sekali untuk membentuk personal branding pada channel kita. Agar channel kita ini dikenal oleh para penonton kita, para subscriber kita. Dikenalnya seperti apa sih channel kita ini gitu ya. Channel kita ini channel yang seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari channel tutorial ya, channel saya ini sendiri gitu ya. Nah, channel tutorial ini adalah channel yang memiliki personal brandingnya, yang itu brandingnya adalah channel tutorial YouTuber pemula ya. Nah, ketika teman-teman mungkin melihat nama channel saja ataupun mendengar nama channel tutorial saja, ya pasti yang ada di pikiran kalian itu adalah seputar konten-kontennya itu seputar tutorial YouTube gitu ya. Nah, jadi dengan itulah nanti mungkin misalkan kalian akan lebih mengingat lagi nih, oh misalkan pembahasan yang ada di channel tutorial ini menarik nih, misalkan ini akan memberikan pembelajaran ataupun pengetahuan buat kita yang sebagai YouTuber pemula gitu ya. Nah, otomatis dengan kalian mengingat ya branding yang seperti itu yang akan menguatkan ya personal branding dari channel tutorial ini sendiri, ataupun juga mungkin buat channel teman-teman semua gitu ya. Nah, jadi yang kita pentingkan, yang kita perlukan itu adalah personal brandingnya, ya personal branding dari channel kita. Orang itu akan mengingat konten seperti apa sih yang akan kita bagikan. Seperti itu ya. Nah, kenapa saya juga tidak pernah ya mengupload, membagikan konten-konten yang itu di luar dari konten-konten seputar tutorial YouTube ini ya. Nah, kenapa gitu ya? Padahal kalau saya berpikir ininya, ibaratnya saya akan mencari viewersnya gitu ya. Kenapa sih padahal subscriber saya ini sudah banyak, kenapa saya tidak memanfaatkan untuk bagikan aja nih konten apapun gitu ya di channel saya. Toh pada akhirnya juga nanti mereka yang sudah subscribe artinya mereka akan menonton video saya. Ya jawabannya tidak seperti itu teman ya. Teman-teman ya, itu tidak seperti itu ya. Orang yang sudah memberikan subscribe pada channel YouTube kita, meskipun mereka tidak mengunsub channel kita ya, mereka itu tidak serta-merta untuk menonton video kita di video kita selanjutnya. Nah, itu untuk channel yang personal brandingnya sudah cukup kuat saja, tidak memberikan jaminan ya para subscribersnya ini akan menonton setiap video yang ada di channelnya. Apalagi untuk channel teman-teman yang belum ada personal brandingnya, yang belum ada yang belum ada penguatnya ya, ataupun yang belum ada karakter dari konten kalian, dari channel kalian itu ya, sehingga begitu orang-orang nantinya akan mengingat konten kalian gitu ya, akan mengingat channel kalian ya. Nah, kalau kalian belum membentuk personal brandingnya, itu malah nantinya akan memudahkan channel kalian tuh untuk mendapatkan unsub. Karena banyak ya dari teman-teman YouTuber pemula yang mengeluhkan, yang bertanya juga ke saya gitu ya, terkait kenapa sih Bang katanya kok saya sering sekali kehilangan subscribers katanya kan. Nah, padahal saya tidak saya tidak melakukan hal-hal yang spam ya, ataupun bahkan saya tidak mendapatkan subscribe tersebut dari jalur sub for sub gitu ya. Nah, kenapa kok pada kabur semua nih subscribersnya gitu ya. Nah, mungkin salah satunya dari itu tadi teman ya, kalian membagikan konten yang tidak ada relevansinya antara satu video ke video yang lainnya. Mungkin bisa kita kategorikan sebagai konten campuran lah seperti itu ya. Nah, jadi dengan cara yang seperti itu ya, dengan teman-teman menggunakan cara-cara membuat konten campuran itu, yaitu nantinya akan menyebabkan channel kalian itu akan ditinggalkan oleh calon penonton kalian. Nah, kita kembalikan lagi ke channelnya Sailmin Lasaina ini ya. Nah, bagaimana sih ke depannya agar channel ini bisa berkembang ya? Oke, untuk fokusnya dulu gitu ya. Untuk fokusnya dulu. Ini fokus channel ini
kemana gitu ya, akan dibawa kemana sih ibaratnya channel ini, akan dibuat konten-konten seperti apa sih yang akan dibagikan di channelnya ini. Nah ya, kalau misalkan ingin membuat konten yang itu berfokus ke konten seputar relaksasi, ya udah relaksasi saja gitu, mau ya dibagikan di channelnya ini. Terus update konten-konten terbaru di channelnya ini. Nah jangan sampai teman-teman itu mudah menyerah ya, karena banyak faktor yang mudah menyerahnya ini ya, yang ada di dalam channel teman-teman pemula ya. Waduh, udah bikin konten 5 kok nggak ada yang nonton. Waduh, kok udah bikin konten rutin gitu ya, kok nggak ada yang nonton. Nah, akhirnya nyerah, teman-teman ya. Nah, itu yang biasanya terjadi ya, yang itu yang biasa yang dialami oleh teman-teman YouTuber pemula. Jadi ketika teman-teman sudah menyerah, ya kapan teman-teman akan berhasilnya? Ya kalau teman-teman mudah untuk menyerah. Nah, jadi buat konten yang satu topik ya untuk channelnya Salmila Sainet ini nantinya ya, kemudian juga pastikan untuk membagikan konten secara terus-menerus di channelnya ini, agar channelnya ini bisa dengan mudah nih berkembang ya, agar algoritma channelnya ini terbentuk gitu ya. Nah ya, kemudian juga kalau misalkan ingin membuat konten-konten short ya, nah konten shortnya ini juga harus difokuskan ke topik apa ya, kemudian jangan membuat konten campuran juga ya, itu penting ya, jangan membagikan konten-konten campuran juga ya di konten shortnya itu. Kemudian juga pastikan untuk rutin lagi ya untuk membuat kontennya, membagikan konten-konten di channelnya ini. Ini berlaku ke semua channel YouTuber pemula ya, semua channel yang ingin berkembang ya, seperti itu. Nah mungkin ini sedikit pembelajaran ya untuk kita semua ya, untuk para YouTuber pemula semuanya yang saat ini masih berjuang untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman. Semoga informasi-informasi dasar seperti ini, semoga informasi-informasi sederhana seperti ini bisa teman-teman terima ya, bisa teman-teman terapkan juga pada channel YouTube teman-teman semua ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita di video kali ini. Semoga seluruh informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan juga mungkin buat teman-teman yang tertarik nih untuk mendapatkan kesempatan review seperti ini ya, teman-teman mungkin bisa berlangganan di channel tutorial ini, ataupun juga teman-teman bisa memberikan super thanks ya pada video saya ini, karena nanti saya akan memberikan promosi juga ya untuk channel-channel yang sudah berlangganan, ataupun juga memberikan super thanks pada video-video saya di channel tutorial ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.